Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini penuh syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat biasa bersua kembali. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi senantiasa dalam kesehatan, dalam keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan episode sebelumnya, akan membahas pilar keluarga bahagia yang ke-8, yaitu segera menyelesaikan setiap problem rumah tangga dan tidak membiarkannya berlarut-larut, menumpuk dan pada akhirnya meledak dan menghancurkan kehidupan rumah tangga kita. Pada dasarnya setiap rumah tangga yang dijalani oleh siapapun di antara kita, tidak ada yang tidak pernah menghadapi masalah. Tidak pernah yang tidak menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia kecil, biasa saja, atau dia besar? Apakah dia sering, biasa saja, atau jarang? Yang pasti, setiap kehidupan berumah tangga, setiap kehidupan berkeluarga pasti akan menghadapi musibah, cobaan, persoalan dengan versinya masing-masing. Bisa saja kita melihat kehidupan berumah tangga seseorang seolah sempurna, membuat setiap orang yang melihatnya cemburu. Tetapi ternyata kalau kita ajak dia curhat, kalau kita ajak dia berdiskusi, ternyata kita baru tahu masalah yang dia hadapi jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Begitulah kehidupan. Orang saling melihat dan menilai orang lain seolah rumput tetangga lebih hijau, padahal yang terjadi sebaliknya. Karena itulah kita harus pandai menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menerima dengan ikhlas apa yang telah kita raih dari perjuangan hidup kita ini, apapun yang ada. Dengan itulah insya Allah kehidupan kita akan indah, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang sanggup bersyukur kepada Allah. Lalu Allah senantiasa akan menjaga dan memberkahi nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Begitulah juga ketika dalam hidup ini kita menghadapi ujian, menghadapi masalah, kita jangan pura-pura seolah-olah tidak ada masalah. Itu akan berbahaya, dan bisa saja suatu saat nanti kemudian dia menjadi bom waktu yang meledak dan menggulingkan, menenggelamkan kehidupan rumah tangga, menghancurkan kebersamaan kita dengan orang yang kita cintai dan kita sayang. Orang bijak mengatakan bahwa tidak ada pelaut hebat, pelaut ulung lahir dari gelombang yang tenang. Begitu pula lah orang-orang yang hebat di antara kita itu bukanlah orang yang lahir dalam situasi dan kondisi nyaman, dalam kehidupan berumah tangga yang tidak ada masalah. Itu tidak. Kita yang hebat, suami yang hebat, istri yang hebat adalah suami dan istri yang ketika ada masalah berumah tangga dan kemudian dia sanggup menghadapinya, sanggup mencari solusinya, sanggup menemukan jalan keluar yang terbaik, sehingga kebersamaannya tetap dia jaga, bahkan kemudian dia mampu mewujudkan kebersamaannya dalam kebahagiaan. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, setiap permasalahan yang ada dalam keluarga hendaknya bisa segera diselesaikan.
Jangan dibiarkan pura-pura dianggap tidak ada, atau masing-masing kemudian menempuh langkahnya sendiri-sendiri dengan masalah dan cobaan yang ada. Suami kemudian malas pulang, istri yang sebelumnya rajin masak kemudian tidak mau masak, istri kemudian yang biasanya wajahnya berseri-seri kemudian sering cemberut, anak-anak kemudian tidak betah di rumah, sering tidur di tempat lain. Ini akan menjadi masalah besar yang mengancam keutuhan dan keharmonisan kehidupan berumah tangga. Karenanya, sekali lagi, di antara pilar yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, adalah segera menyelesaikan masalah, segera mencarikan jalan keluar ketika ujian, ketika masalah itu muncul dalam kehidupan berumah tangga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan bagi setiap orang yang menjalani kehidupan berumah tangga. Kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia adalah impian setiap orang. Meskipun mewujudkannya, dia tidak mudah, tidak gampang, dia butuh proses, butuh perjuangan. Allah memperingatkan kepada setiap orang beriman agar hati-hati dalam menghadapi cobaan dan ujian yang ia hadapi dalam berumah tangga, yang ia temui dalam kehidupan berkeluarga. Karena bisa saja ujian itu bukan datang dari luar. Cobaan itu, musibah itu bukan datang dari orang lain. Tetapi cobaan, musibah, masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga bisa saja adalah dari dalam rumah kita sendiri, dari orang yang kita cintai. Istri kita tidak taat kepada kita, pasangan hidup kita selingkuh, anak kita durhaka, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, terkait dengan tafsir ayat tersebut, ya, saya bukakan tafsir Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan terkait dengan ayat Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Yaqulu ta'ala mukhbiran anil azwaj wal aulad. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mukhbiran, memberikan kabar, menginformasikan tentang istri-istri kita, pasangan hidup kita, wal aulad, dan anak-anak kita, keturunan kita. Anna minhum man huwa adu zauj, bahwa di antara mereka ada yang bisa menjadi musuh bagi suami, wal walid, dan musuh bagi orang tuanya. Istri bisa menjadi musuh bagi suaminya, anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Bimakna annahu yaltahi bihi anil amal as-soleh,
Yang dimaksud adalah bahwa istri dan anak-anak itu bisa kemudian menjadikan suami, menjadikan ayah berpaling dari amal soleh, meninggalkan dari amal soleh, karena istrinya kemudian suami bakhil, suami pelit, tidak mau berderma, tidak mau bersedekah. Karena anak-anak, ayah kemudian sibuk, tidak mau berangkat ke masjid. Ayah kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Betapa banyak karena sayangnya seorang suami kepada istrinya, sayangnya seorang ayah kepada anaknya, dan kemudian dia berani menghalalkan yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena sayangnya ayah kepada anaknya, meskipun anaknya berbuat salah, dia bela mati-matian. Inilah yang dimaksud oleh ayat ini. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa terkadang ujian berat dalam berumah tangga, dalam berkeluarga, itu datang dari dalam rumah itu sendiri, dari istri atau dari anak-anak, atau sebaliknya dari suami dan anak-anak, ya, itu bagi istrinya. Sahabat keluarga bahagia dimanapun Anda berada, karena itu marilah dari manapun masalah, persoalan, ujian, rintangan berumah tangga, berkeluarga kita muncul, apakah dari luar, apakah dari dalam, maka harus segera kita carikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Suami dan istri duduk dengan ikhlas, masing-masing harus dengan akal sehatnya, dengan hatinya yang ikhlas untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi demi keutuhan, demi keharmonisan dan keberlangsungan bahtera rumah tangga yang dia jalani. Dengan itulah, ya, mudah-mudahan keluarga dan rumah tangga yang kita jalani kemudian tenang, kemudian tentram, harmonis, dan tentu bahagia di dunia dan di akhirat. Sahabat keluarga bahagia, itulah pilar keluarga bahagia yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.